saja anak-anaknya Adam ini termasuk kita-kita ini adalah statusnya orang penjara. Ini yang dimaksud, bro. Maksudnya masih statusnya orang penjara, orang-orang yang sudah terikat, nggak bisa bebas lagi, apalagi mau datang kepada Bapak itu nggak bisa. Nah, cara satu lagi. Cara satu-satunya supaya kita bisa lepas keluar dari penjara cuma satu, dibuka sendiri oleh yang punya kunci penjara, gitu loh ya. Pemegang kunci penjara itu siapa? Ya Bapak itu sendiri. Oleh sebab itu dia membuka kunci penjara itu dengan mengutus firman-Nya menjadi anak manusia supaya lewat diri, darah, daging anak manusia ini dia menyelamatkan manusia. Lalu terbukalah penjara itu. Barang siapa yang menerima karya menerima panggilannya membuka pintu penjara itu, ayo Uti, ini aku udah buka ya, aku terima ya, aku keluar, aku punya akses lagi kembali kepada Bapak. Gitu loh perumpamaannya. Jadi poinnya gini, kalau dalam Islam kan sesuai dengan hadis Nabi ini, setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah suci. Ya, kedua ya, hanya orang tuanya saja yang menjadikannya ya Yahudi, Majusi atau Nasrani, seperti itu tergantung orang tuanya. Nah, jadi kalau seperti itu pemahaman Ibu Uti, berarti tidak ada dosa waris ya Ibu Uti ya. Berarti penebusan dosa di kayu salib itu tadi bukan untuk menebus dosa manusia. Apa benar seperti itu Ibu Uti? Iya, bedanya dengan Muslim, ya bedanya dengan Muslim. Muslim sepertinya tidak mengerti bahwa pengaruh dosa, kutuk dosa itu tidak mengerti, itu fatal sekali. Padahal di dalam Al-Quran telah digambarkan bahwa sekali saja Adam berbuat dosa, melanggar perintah Allah, katanya dia juga kan diusir. Ya, tetapi setelah itu kok nggak ada masalah. Sepertinya dosa itu bukanlah masalah yang krusial kalau di tempat kalian. Makanya dikatakan di situ seorang anak itu dia suci fitrah. Bagaimana anak itu suci fitrah sedangkan hubungan Adam dengan Allah kan sudah terpisah istilahnya. Ya, Adam udah punya anak cucu loh, kenapa anak cucunya ini suci bersih? Ya, istilahnya kan begitu. Jadi kalau aku lihat dalam konsep Islam nggak kenal konsep yang seperti ini. Tuhannya itu terhadap kesucian, terhadap kekudusan itu kayaknya bisa di kongkalingkong lah gitu. Kalau di kami kan nggak bisa. Allah yang suci kudus itu ya nggak bisa, dia nggak bisa kan dikatakan di dalam Nahum kan dikatakan dia sama sekali tidak pernah membebaskan orang dari hukuman bersalah, nggak bisa. Ya, berarti Ibu Uti, dari pernyataan Ibu Uti ini sudah sedikit ada persamaan sudah sedikit. Artinya Ibu Uti sudah mengkonfirmasi tadi bahwa penyaliban Yesus itu bukan untuk menebus dosa waris. Seperti itu ya Bu Uti ya, bukan seperti itu ya. Berarti sudah cukup bagus ini Bu Uti. Ini sudah hampir menyamakan ya posisi bayi yang lahir ke dunia itu tidak berdosa. Seperti itu. Benar ya Ibu ya. Jawab kok noise. Kok dubbing sih? Ya. Udah benar lagi. Nah, kemudian setelah lahir ke dunia ini Ibu, bayi-bayi ini, kalau Ibu tadi mengatakan bahwa memang lahir ke dunia itu bersih, suci, tidak menanggung dosa, baik dosa apapun termasuk dosa waris. Kemudian dalam Islam kan sudah dikonfirmasi lagi ini Ibu, tujuan hidup manusia itu di dalam Quran surah Al-Jariyat ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, kalau dalam Islam seperti itu. Nah, kalau dalam ajaran Ibu Uti, tujuan manusia itu lahir ke dunia ini untuk apa Ibu Uti? Mohon dijawab dengan dalil ya Ibu Uti ya. Tujuannya dulu manusia lahir ke dunia ini gitu loh. Bayi-bayi tadi tujuannya diciptakan itu untuk apa? Seperti itu Ibu Uti. Nah, ya jadi gini. Nah, kalau di kami ya bayi-bayi yang lahir itu kan lewat keturunan, lewat sperma, ya kan? Kalau manusia pertama satu-satunya yang diciptakan itu adalah Adam. Nah, kita ini adalah keturunan Adam gitu loh ya. Nah, kalau kamu mengatakan di tempat kamu ya tujuan manusia atau jin itu diciptakan hanyalah untuk menyembah Allah,
Lah itu kan ajaran dari kamu, kan konsep Tuhanmu seperti itu. Nah, kalau kami, Tuhan Yesus datang itu bukan untuk minta disembah sujud, tetapi dia untuk membuka kunci penjara itu. Karena dia mengasihi orang-orang yang di dalam penjara ini, termasuk Adam, anak cucu Adam ini, dia mengasihi dan dia tahu bahwa anak cucu Adam ini nggak mungkin bisa keluar dari penjara kalau bukan dia sendiri yang buka kunci. Ya, nah itu Yesus itu datang untuk membuka kunci, untuk melepaskan kita dari segala kutuk dosa kita. Bukan untuk minta disembah sujud. Kalau minta disembah sujud itu perkara nanti. Semua orang, ya, Alkitab kami mengatakan, semua orang akan tunduk, bertelut, segala lidah akan mengaku, segala mulut akan mengucap, bahkan meratap, menangisi dia. Semua di hari penghakiman nanti, semua kita akan dikumpulkan dan yang kita hadapi adalah Yesus Tuhan. Jadi dia nggak perlu minta disembah sujud, bahkan menciptakan manusia hanya untuk sembah sujud dia. Kalau kami itu tercipta karena belas kasihannya, ya kan? Kami itu diciptakan karena untuk dikasihi, karena begitu besar Allah itu mengasihi. Tuhan kami itu Tuhan yang kasih, dia tidak mau kami celaka, sehingga dia mengutus anaknya untuk membuka kunci penjara itu, ya. Kalau di kami, ya, kamu baca di dalam Matius 4 itu, ya, yang minta disembah sujud itu sebetulnya dia itu bukan Tuhan. Karena apa loh? Kenapa dia gila banget minta disembah sujud? Untuk apa? Karena kalau saya aja nih, logika saya nih, saya ini seorang ibu untuk kedua anak saya. Nggak perlu saya sampai harus menetapkan, kamu harus hormat, harus mingkem kepada orang tuamu. Nggak perlu. Karena apa? Anak saya itu tahu ibunya ini adalah saya. Secara langsung dia akan menghormati saya kalau saya pintar mendidiknya, mencintai saya. Nggak perlu sampai diminta-minta. Yang perlu diminta-minta itu adalah dia yang nggak punya otoritas itu, ya. Nih, kayak Pak Jokowi nih, dia itu yang punya otoritas kepresidenan. Nggak perlu dia bikin undang-undang, ya, penistaan kepada presiden. Kalau menghina-menghina, tidak sembah sujud, tidak mingkem-mingkem itu akan kena hukuman. Nggak perlu. Ketika dia nongol di sana aja, orang akan datang nyerbu dia, mingkem kepada dia, langsung sembah itu, langsung hormat-hormat. Karena memang dialah presidennya. Semua orang akan tertarik kepada dia karena dialah pentolannya. Nah, Tuhan kami itu juga kayak gitu, dialah pentolannya. Nggak perlu sampai dia menetapkan, sampai naik bolak-balik ke Sidratul Muntaha, sampai 50 kali sembah sujud, sampai akhirnya mohon-mohon. Lah, yang begini kan kalau di tempat kami, bahkan iblis mengatakan, gitu kan, semua isi dunia ini akan kuberikan kepadamu asal engkau sujud menyembah aku. Kehausan ini kok nah, putih gitu. warna kalau khotbah, ini khotbah, ini Itu namanya kalau khotbah. Ini Ini kalau namanya kami, ya, ingat, ini kalau kami nih. Ya, dengar siapa sih? Ini kalau kami, nah kalau kamu ya terserah, tolong tunjukkan ke kamu. Itu Ini makanya kami nggak perlu namanya kayak ini gitu. khotbah. Jangan khotbah di Nah, sini. Jangan, Pak. Silakan Pak Madia. Silakan, kejang-kejang nggak suka turun aja Pak. Silakan Pak Madia. Ya. Jadi menurut Ibu Ti, ajaran Kristen itu sebenarnya tujuan hidup manusia di dunia ini diciptakan itu posisinya bukan untuk mengabdi beribadah kepada Sang Pencipta, Ibu Ti, ya. Itu yang pertama, ya. Tapi tujuannya, tapi belum jelas Mbak Dia. Tujuannya tadi untuk apa, ya? Karena manusia di dunia ini kan lahir, Ibu Ti. Kemudian setelah lahir dibesarkan. Kemudian ada tujuannya kan macam-macam nih, Ibu Ti. Ada yang mengumpulkan harta, duit, bermegah-megah, bersenang-senang. Itu kan tujuan manusia kan. Ada yang mengikuti nafsunya, lain-lain lah. Ada yang mengikuti bisikan setan, dan macam-macam. Nah, kemudian Tuhan dalam Islam itu menjelaskan tujuan kamu itu di dunia itu diciptakannya untuk ini loh. Ada pedomannya, Ibu. Untuk mengabdi beribadah kepada Sang Pencipta. Nah, sedangkan di Ibu itu tadi kan masih ngambang ini. Dia mau dengar sekali lagi. Tujuannya fokus saja, Bu. Tujuannya diciptakan manusia itu, ya, tujuannya untuk apa diciptakan Tuhan itu, Bu, gitu loh. Yang fokus satu dulu, Bu, dengan dalilnya, ya, Bu, ya. Biar satu masalah kelar. Tujuannya kalau di kami masa Pak Madia nggak bisa ambil kesimpulan. Tujuan di kami kan saya udah bilang manusia itu lahir lewat keturunan Adam lah. Ini kita nih keturunan Adam dan kita ini semuanya sudah terhilang. Kita ini ada di dalam kuasa dosa yang kata Pak Madia.
kami semua ini ada dalam dosa waris. Kita ini semua sudah terhilang, telah terputus hubungan kita dengan Tuhan. Adapun manusia yang lahir itu kodratnya cuma satu, dia itu dikasihi oleh Tuhannya. Kami ini kodratnya akan dikasihi, kami kodratnya itu akan diselamatkan. Seberapa banyak orang yang terima Tuhan Yesus, mereka mempunyai kodrat kembali kepada Tuhan, kembali berkumpul bersama dengan Bapa. Oleh sebab itu, tujuan ya supaya manusia itu lahir adalah untuk kembali kepada Bapa. Ya, karena kodrat dari awal Adam dan Hawa itu bersama-sama dengan Bapa, ya. Statusnya kami itu dipulihkan, kembali lagi berkumpul dengan Bapa di sorga. Oleh sebab itu, keselamatan di dalam orang Kristen ketika kita sudah menerima kunci penjara yang sudah diberikan oleh Yesus itu lewat kematiannya, kita semua kembali kepada Bapa. Makanya Yesus mengatakan, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ini kodrat orang lahir, dia akan kembali kepada Bapa, cuma asal satu, kalau kamu terima, gitu doang. Itu kodrat kami, ya. Bukan untuk sembah sujud, sembah sujud, sembah sujud. Kalau untuk sembah sujud itu masalah yang selanjutnya. Ketika orang sudah berkumpul kepada Bapa, dikasihani, dilepaskan, dibenarkan, diampuni dosanya, ya tentu saja sembah sujudnya itu luar biasa hebat nanti, ya. Ibu agar jadi agar jadi referensi Madia juga, agar jadi referensi juga. Ini kan Madia kan tampilkan dalilnya tujuan hidup manusia nih di dunia nih. Tolong di Ibu Ti dalilnya Ibu Ti biar kuat Ibu Ti, pernyataan Ibu Ti seperti itu. Wah, udah, aku pakai dalil ya. Aku pakai semuanya ada, semuanya ada. Nih ya, nih kata Yesus nih ya. Ya, tujuannya ya Bu ya, tujuan diciptakan ya, tujuannya. Tujuannya. Nih, tujuannya ya, kata Yesus apa nih? Ya, ntar aku buka dulu ya. Sabar, ini dibalikin kok kagak mau ya. Simpan dulu. Nah, nih tujuannya ya. Ya, janganlah gelisah hatimu ya, Yohanes 14. Nih. Yohanes 14, ya kan? Nih, ini dia, ini tanganku ya, nih. Janganlah gelisah hatimu, ya kan? Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, ya. Nah, kenapa, bagaimana ya? Lalu ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Nah, ya, tujuan Yesus datang untuk membawa kami kembali kepada Bapa lewat kematian dirinya. Ini kodrat manusia, bukan cuma untuk saya, untuk kamu juga, asal kamu mau terima gitu loh. Oke, ini ada ayatnya. Oke, ini ayatnya. Ya, silakan. Ya, jadi dari ayat yang Ibu Ti baca tadi kan artinya tujuannya kan untuk menuju ke tempat Bapa yang melalui Yesus tadi ya Ibu Ti ya, seperti itu ya. Melalui Yesus kemudian menuju ke tempat Bapa. Nah, tempat Bapa ini kan di surga ya Ibu Ti ya. Tempat Bapa ini di surga ya. Atau di mana tempat Bapa ini Ibu Ti? Tempat Bapa ini di mana? Iya, Bapa di surga bersama. Kalau kami kan, kalau di tempat Pak Madia kan, Allah kan tidak berkumpul dengan kalian, di mana surga itu adalah fasilitas untuk menikmati kenikmatan sorgawi. Kalau di tempat Pak Madia kan, tapi Allah tidak di situ, ya. Itu cuma fasilitas, ya, hadiah istilahnya. Nah, kalau di kami kan jelas dikatakan ya, itu adalah tempat di sorga itu rumahnya Bapa. Ya, jadi kami itu kembali kepada fitrahnya yang semula. Kita coba lihat, kita pandang ke zaman dulu sekali ya, sejak Adam dan Hawa itu mereka kembali. Mereka itu ada bersama Bapa, mereka itu ada bersama dengan Bapa, ya. Kita kembali kepada fitrah kita semula. Itu tujuannya manusia diselamatkan, hasil dari anak cucu Adam ini, ya. Maksudnya adalah untuk kembali kepada Bapa, dan itu telah terjadi, Pak, sudah disediakan oleh Yesus Kristus lewat kematiannya di kayu salib. Cuma kalau Bapak mau terima, kalau enggak ya Bapak
cari jalan sendiri. Contohnya ikut ajaran Islam gitu ya. Silakan. Ya, jadi ada 2 poin ya Ibu ya. Yang pertama kembali ke surga tadi, ke tempat Bapa. Yang kedua adalah Yesus sebagai jalan tadi. Nah, permasalahannya di sini yang jadi batu sandungan Ibu Ti. Posisi Yesus ini kan Ibu Ti imani sebagai sang pencipta juga gitu loh. Tuhan juga yang bersamaan dengan Bapa ini. Nah, jadi posisi ini kira-kira Ibu jelaskannya bagaimana ini? Di satu sisi Ibu mengatakan Yesus itu sebagai jalan untuk keselamatan. Untuk menuju ke Bapa. Bapa ini kan sang pencipta ini sendiri gitu loh. Tapi di sisi lain Ibu mengatakan Yesus itu sendiri Tuhannya, Bapa itu sendiri. Nah, ini menurut Ibu Ti. Iya. Pemahaman yang benar bagaimana Ibu Ti? Nah, silakan Ibu Ti. Maaf potong Bu Uti. Ya, ya, Kan silakan. Bu Uti tadi penjelasannya tuh kita bisa ambil kesimpulan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi perantara atau utusan dari Bapa. Tapi kenapa kalian menuhankan Yesus kalau Yesus tuh kalian tahu sendiri kalau dia tuh cuman utusan bukan Tuhan? Ya, boleh saya jawab? Boleh? Boleh saya jawab, Pak? Nah, gitu kan? Nah, kalau lihat di sini ya, kalian mengatakan Yesus itu cuma utusan. Nah, masalahnya utusan di dalam Alkitab ini, ya kan di dalam Yesaya 53, 41, banyak sekali ya. Yang menebus kalian itu, yang menebus kita ini adalah Elohim Bapa, ya kan? Bapa, Yod He Vav He, ya kan? Dialah yang menebus kita, dialah yang menyelamatkan kita. Nih, aku baca lagi ayatnya ya, supaya nggak di itu ya. Ya, dialah yang menebus, kita buka ya. Yesaya 41, nih, tak bukakan. Nih. Iya. Yesaya 41. Ya, janganlah takut hai si cacing. Buka-buka lagi ya. Nih. Kita buka lagi ya supaya aku nggak dibilang asumsi. Aku cuma males aja buka-buka data nih. Lama gitu loh. Sedangkan aku kan berapi-api kalau lagi ngomongin Alkitab, ya kan? Yesaya 41. Janganlah takut. Oh, udah belum disimpan ya. Nah, nih udah disimpan. Ketahuan belum mandi. Sebentar ya. Sebentar, ketahuan belum mandi. Ya. Aduh, sebentar. Ini. Bapak Bu Uti tetap cantik kok. Iya. Tante, Bentar ya, ini Iya. mana sih? ingat loh, Tante Sabar, baru sabar. sembuh. Iya. Nah, ya. Baru sembuh aku bingung Ya, mau narasi iya. takut ngedrop lagi. Sebentar nih, dengar ya. Ya, janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Nah, ya kan? Yang menebus kami itu ialah Allah Israel, yang Maha Kudus. Nah, tetapi kan ini ayat tidak berhenti di sini, ya kan? Caranya menebusnya dikatakan di sini apa? Di dalam 43 nih ya. Yesaya 43 ayat 4. Mari kita membacanya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Nah, ya kan? Jadi Elohim Bapa berkehendak, ya kan, menyelamatkan diri Anda itu dengan cara mengaruniakan anaknya yang tunggal yang menjadi manusia. Sudah dinubuatkan ya. Lewat darah tubuh manusia itulah kamu diselamatkan. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, ya nih, Yesus mengatakan, inilah kehendak Bapakku, ya kan? Yesus mengatakan gini, inilah kehendak Bapakku, yaitu barang siapa yang percaya kepada anak. Yohanes 6 ayat 39 gitu kan. Barang siapa yang percaya kepada anak, percaya kepada Yesus, memperoleh hidup yang kekal, ya kan? Memperoleh hidup yang kekal. Ya, jadi kehendak Bapa menyelamatkan kamu dengan cara di dalam Yesaya 55. Firman penyelamatan itu akan keluar dari diri Bapa itu sendiri. Kalau firman itu ada di dalam diri Bapa itu sendiri, masa Anda mengatakan dia cuma utusan seperti yang kamu mengutus jongosmu. Ini kan beda konteks. Ya, Yesus adalah utusan, yaitu firman-Nya Bapa yang keluar dari diri Bapa, bukan Tadi dari kan Ibu, dunia ini. Ya, tadi itu kan dia. Ibu Ya, cuma satu sebelumnya dentak. Sebelumnya dia satu dengan Bapa. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, jadi itu maksudnya utusan. Oke? Ya, silakan.
Enggak, tadi kan Ibu bilang juga Yesus itu cuma utusan. Dia juga nggak mengaku sebagai Tuhan. Nah, yang saya tanyakan, kenapa dituhankan? Padahal dia sendiri nggak minta dituhankan gitu, nah. Mana sih kamu? Iya, Gimana kan penjelasan Ibu kayak gitu. Makanya saya tanyakan. Nggak mungkin dong saya tanya Kalau kalau kamu Ibu nggak ngomong kayak mengatakan gitu sendiri. Yesus nggak ngaku Tuhan, justru firman menjadi manusia itu disebut Tuhan. Ya, Terus Bapa kenapa Ibu itu- tadi bilang dia bukan Tuhan? Loh, kata siapa? Bapak, kamu punya bapak? Bapak Tadi dengan Ibu Tuhan itu bilang beda, bukan bro. Tuhan. Saya nggak mungkin ngarang-ngarang. Bukan Tuhan, saya nggak. Ada nggak Pak Madia? Saya bilang dia bukan Tuhan. Dia adalah utusan yang keluar dari Bapa. Bapa itu ya, Bapa adalah, dengar, Bapa itu adalah nih. Bapa di tempat kami itu dari dia berasal segala sesuatu. Kalau Tuhan itu ya dari dirinya lah segala sesuatu berasal, ya. Beda, Tuhan itu artinya penguasa. Kalau Bapa itu artinya sumber dari segala sesuatu. Ya, karena di dalam Bapa sumber dari segala sesuatu itu ada firman-Nya. Oh, Ya, dia berarti menciptakan, Oh, dia menciptakan begitu. ya, contohnya gini. Ini matahari ya. Matahari ingin menyinari manusia di bumi ini. Dia menyinarinya dengan apa? Dengan panasnya, dengan sinarnya. Ya, tetapi sinar matahari yang kita rasakan di sini, kita nggak mengatakan, oh saya menerima sinar. Enggak. Saya disinari oleh matahari. Nah, begitu juga. Di dalam matahari ada sinarnya. Itu tidak bisa dipisahkan. Itu satu. Tapi pekerjaan karyanya itu beda. Ya, kayak gitu. Di dalam diri Bapak ada firman-Nya. Ya, firman-Nya itu beda. Firman itu ya bukan Bapak itu sendiri, tetapi itu satu. Ya, kayak saya nih. Ya, saya ini ngomong sama kamu. Yang kamu dengarin kan suara saya, ya kan? Yang kamu tahu, kamu itu sedang berbicara dengan saya. Ya, jadi suara Uti adalah Uti. Tetapi kalau bicara tentang fungsi dari suara saya, fungsinya bukan Uti yang di sini, yang 1% ada kaki, ada tangan. Nah, seperti itu juga lah. Ya, firman itu sebelumnya berada di dalam diri Bapa. Ya, karena Bapa itu roh, di dalam dirinya itu ada firman-Nya, ada Roh Kudus juga di situ. Makanya Oh, Bapak. ketika Aduh, Bapa, Christine. aku terangin. Makanya, Assalamualaikum, boleh gabung sedikit? ya, boleh. Makanya sebentar. Makanya ketika Elohim mau menciptakan manusia, dia bicara di dalam satu keesaannya itu ada 3 ya yang hidup di situ. Marilah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Nah, inilah yang disebut alat Tritunggal bagi kami, bro. Oke? Ya, silakan. Boleh gabung sedikit, saudara-saudara? Nanti Ya, boleh dilanjut. silakan. Iya. Begini ya, terima kasih semuanya buat saudara. Menarik ya, tadi ketika menjelaskan pembahasan tentang Adam, Nabi Adam, manusia pertama atau bapak pertama kita. Karena gini, kalau merujuk di dalam Islam, itu ada beberapa keterangan justru tentang kemuliaan Nabi Adam. Artinya di situ Nabi Adam itu dimuliakan. Di antaranya ya, dalam literatur Islam, bahwa di antara kemuliaan Adam itu, Nabi Adam alaihissalam pertama misal, Allah menciptakannya langsung, dia pernah tinggal di surga, dapat pengajaran langsung karena ayat Al-Qur'annya ada, dan Allah meniupkan ruhnya. Nah, itu mengenai masalah kemuliaan Adam. Lalu di dalam hadis juga ditekankan, dikabarkan bahwa saya pakai bahasa Indonesia aja biar singkat ya, bahwa iblis berkata kepada Rabb-nya, demi kemuliaan dan keagaanmu wahai Rabb, aku akan senantiasa menggelincirkan anak cucu Adam selama ruh mereka masih ada di dalam jasad-jasad mereka. Lalu Allah berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan senantiasa mengampuni mereka selama mereka meminta ampun kepadaku. Jadi banyak penyelesaian di sini kabarnya. Makanya di sini Nabi Adam tetap mulia, bahkan kemuliaannya dijelaskan tadi, wa allama Adam asma'akullaha, itu di dalam surah Al-Baqarah. Allah mendapat Nabi Adam mendapatkan banyak pengajaran. Nah, mengenai masalah penciptaan Nabi Adam, memang di situ ada ayat yang sangat menarik. Ya, di ayat sangat menarik apa di situ, ketika penciptaan malaikat bertanya, ataj'alu fiha mayubsidu fiha wa yasfiku dima wa nanu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, gitu, bahwa mengapa engkau menciptakan Nabi Adam manusia gitu, sementara mereka itu akan melakukan kerusakan di muka bumi.
mereka akan mencurahkan darah gitu kan, melakukan pembunuhan-pembunuhan. Nah, namun di situ memang Allah lebih tahu masalah penciptaannya, makanya Nabi Adam dimuliakan, diberi pengajaran. Nah, ternyata ayat ini ada yang membuktikan bagaimana nanti tentang justru penumpahan darah itu kesesatan, malah penumpahan darah itu sebagai pengampunan dosa. Nah, ini fakta yang tidak bisa dibantah gitu, bahwa kekejaman itu ya di situ di Al-Qur'an wayasfikud dima, dan mereka senang menumpahkan darah katanya. Nah, ketika masalah kisah Nabi Adam ini yang selesai perkara dosanya, ketika dia minta ampun lalu Allah ampuni, tadi sudah ada ayatnya selama mereka minta ampun, dan penumpahan darah ini ternyata ada pengajaran bahwa misal barang siapa yang minum darahku dan memakan dagingku, kan gitu ya. Nah, ini malah ada ajaran tentang penumpahan darah, ada ajaran tentang penghapusan dosa dengan penumpahan darah manusia. Padahal ini ajaran tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Tuhan. Makanya di dalam hadisnya di Al-Qur'an di situ kan, malaikat ketika bertanya, melakukan penumpahan darah itu artinya perbuatan keji, kejaman gitu. Nah, ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, fatalaqa Adam rabbuhu bikalimatin fatubu, lalu dia bertobat. Ketika Nabi Adam bersalah maka bertobat. Nah, bunyinya ada ayatnya tobatnya bahwa Robbana innana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin gitu kan. Nabi Adam bertobat, selesai perkara, tidak ada dosa lagi, dan tobat itu dicontohkan lalu dijelaskan oleh hadis ketika keturunan Adam bersalah lalu dia bertobat, selesai dosanya. Bukan dengan cara penumpahan darah manusia. Ternyata ayat pertanyaan malaikat bahwa akan ada penumpahan darah dibuktikan oleh ada ajaran agama lain. Menarik ini. Terima kasih. Ya, jadi gini ya, saya mau kasih tahu ya. Ya, makanya saya mau mengasih tahu di dalam Al-Qur'an segala versi, segala konsep tentang ketuhanan yang asli, ya kan? Yang dari sumbernya, yang sejarah otentik, ya Alkitab Perjanjian Lama itu kan sejarah ya. Sejarah dari pertama penciptaan manusia sampai selesai ya. Dan di dalam Al-Qur'an apa yang ada di dalam sejarah Alkitab itu berubah total, diversikan menurut pengajaran kalian. Ya, maaf kalau saya mengatakan diversikan, karena apa? Karena Al-Qur'an sendiri sudah memberitahu ya, sumber dari cerita tentang Adam, sumber dari Musa, cerita tentang itu berasal dari kitab kami. Tetapi kenapa beda versi ya? Saya nggak tahu siapa yang memversikannya. Kalau ini memang betul berasal dari Tuhan yang sama, tidak mungkin akan terjadi versi. Jadi jelas satu yang menunjukkan ada perbedaan ini adalah Tuhan yang beda, yang mengambil konsep dari yang pertama, tetapi diversikan karena dia Tuhan yang berbeda. Tetapi inti dari pengajaran kami, dosa itu nggak main-main. Kan tadi sudah bilang, ya, Anda mengatakan dosa Adam begitu saja sudah diampuni. Nah, kalau dosa Adam sudah diampuni, kenapa mereka mengembara di dunia? Kenapa mereka menjadi fana? Ya, akibat dosa itu banyak sekali ya. Akibat dosa adalah wanita itu mereka akan susah payah melahirkan, dan mereka itu akan susah payah melahirkan. Akibat dosa adalah keterpisahan hubungan kita dengan Bapa. Adam dan Hawa akhirnya mengembara di bumi ya, bekerja keras itu karena akibat dosa. Dan satu lagi dia menjadi dia menjadi fana. Ini yang tertulis di dalam Alkitab yang original. Gimana sih tadi saya diem aja. Ini yang tertulis di dalam Alkitab ya, yang merupakan original, yang merupakan pengajaran yang standar, yang inilah dari inilah kebenarannya yang di sini kita lihat. Yang pertama itu tidak pernah menjadi yang kedua. Cerita yang pertama, pengalaman, kejadian yang pertama itulah standarnya. Ini yang harus kita pegang. Jadi kalau Anda memversikan bahwa Adam diampuni saja dosanya, lalu soal penumpahan darah oleh manusia kan di situ, tetapi di sini penumpahan darah oleh anak-anak dari Tuhan sendiri yang menyelamatkan umatnya. Alkitab mencatat kenapa darah itu ya merupakan lambang pentahiran, karena darah itu sudah dikasih tahu di dalam Kejadian 9 ya, bahwa darah itu merupakan perlambang hidup. Kalau kamu ada darah di dalam dirimu, kamu mati. Begitu juga kalau kamu tidak menerima darah yang dari Tuhan itu sendiri. Bukan kamu yang disuruh bunuh-bunuh orang, bukan. Ya, darah penumpahan pencucian dari Tuhan itu sendiri, ya. Tidak ada darah Yesus yang kamu terima dalam hatimu, kamu mati. Ya kan?
Mati di sini adalah masuk neraka. Hidup di sini adalah masuk surga, kekal, selamat. Ini konsep yang pertama. Nah, kalau bagaimana kamu mengatakan Adam begini-begini, itu kan konsep yang sudah diversikan di tempat Anda berapa ratus tahun setelah itu mengaku punya wahyu, lalu dia mengatakan bukti-buktinya ada di kitab terdahulu, tetapi kitab terdahulu yang diambil itu berubah total untuk versi kamu. Ya, tinggal kamu berlogika sendiri aja. Mana yang harus kamu ambil, gitu ya. Itu versi Anda. Boleh saya bicara, Putih? Ya. Oh, silakan. Begini, Uti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini konsepnya ya, Uti. Nabi Adam dan Hawa ya, mempunyai dosa, satu kesalahan di surga adalah memakan buah kulbi. Nah, si Adam melakukan kesalahan besar karena digoda oleh setan, iblis, dan diturunkannya Adam Hawa ke dunia. Nah, di dunia Adam Hawa beranak pinak. Nah, beranak pinak kita inilah banyak yang berbuat dosa karena tidak ketahuannya para keturunan Adam ini. Nah, diturunkanlah para nabi-nabi agar bisa bisa menebus dosa-dosa orang tuanya. Apa yang ditebus dosa-dosa orang tuanya? Ia menjalankan perintah-perintah Allah. Seperti Nabi Isa, Nabi Muhammad yang terakhir. Itulah ajaran dari Allah, Uti, bukan dari orang-orang Kristen. Nabi Musa. Jadi Anda ini ngarang-ngarang, Uti. Mana ada dosa manusia yang digebukin Tuhan? Jangan ngarang-ngarang lah. Kamu itu dosanya manusia, masa Tuhan yang digebukin? Kan nggak masuk akal, Uti. Serendah itu ke Tuhan kamu itu kan, Uti? Untuk mendosa kamu? Enggak. Nabi Isa diturunkan untuk mengajarkan Bani Israel, bukan untuk Bani Kristen, Uti. Paham kau? Jadi Anda jangan mengarang-arang cerita, Uti. Udah, ya jangan ngamuk-ngamuk, Pak. Kalau sudah merasa kebingungan jangan ngamuk, biasa aja. Tadi kita janjinya biasa-biasa aja. Pak Madia biasa-biasa aja. Ya, jadi Uti. makanya Bapak masuk dari awal. Ya kan tadi kamu ngomong sendiri. Nabi Adam, bahkan di Quran Anda itu kenapa Hawa tidak disebut Bapak? Sebentar. Udah. Jangan gitu. Tapi bukan Tuhan yang digebukin, Uti. Udah diam Pak, diam ya, ganti-gantian Pak ya. Kayak Pak Alif nih orangnya sopan banget, aku suka sama dia ya. Nih ya, jadi gini ya kan. Bapak sendiri tadi yang udah ngomong ya, ketika Adam dan Hawa, ya nama Hawa juga nggak ada kan di dalam Al-Quran. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka dibuang gitu kan, mereka diusir. Artinya apa? Dosanya apa sih? Cuma sekali, ya. Kalau di tempat kami itu dosa cuma sekali, itu sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, sudah putus hubungan. Karena Allah Tuhan kami itu suci kudus, nggak bisa ada dosa sedikit pun. Setitik saja sudah terputus hubungannya dengan manusia. Lalu mereka dibuang ke bumi. Lalu anak cucu Adam yang sudah kehilangan kemuliaan, sudah terputus hubungannya dengan Tuhan. Lalu kamu mengatakan bahwa anak cucu Adam ini, kita ini punya status beda lagi. Ya, kalau di tempat kami, di Alkitab kami, statusnya itu tetap, ya karena anak cucu Adam, kamu yang sudah di penjara, Adam yang sudah di penjara, tetap saja anak penjara. Ya, mau 1.000, mau 1.000.000.000, mau 1.000.000.000.000, hubungan kamu dengan Tuhan kamu, Adam dengan Tuhannya sudah terputus. Ya, yang bisa memulihkan hubungan itu cuma Tuhan. Dia yang punya kunci penjara di dunia ini. Dialah yang bisa buka kunci itu. Kami tuh begitu, Pak. Nah, kalau Bapak punya versi lain, dengar. Kalau Bapak punya versi lain tentang ajaran kalian di sana, kan saya udah bilang, ya pengetahuan tentang cerita Adam dan Hawa pun ada di tempat kami. Ya, dari tempat kami. Ya, kenapa? Karena berdasarkan pengakuan dari Nabi sendiri. Ketika ditanyakan di mana bukti-bukti yang telah ditulis di dalam ini tentang nabi-nabi, bukti-buktinya ada di kitab-kitab terdahulu. Ya, Taurat, Injil, dan Zabur itu adalah cahaya. Ya, tempat kamu katanya hanya menyempurnakan. Artinya apa? Ya, originalnya ada di tempat kami. Jadi Bapak kembali saja kepada original, jangan cari yang punya versi lain. Itu aja nasihat saya. Kalau diversikan seperti itu ya silakan saja.
Ya, Ya, Bu artinya Uti. apa? Artinya Tuhan Anda, dengar artinya apa Tuhan Anda? Dengar artinya apa? Tuhan Anda bukan Tuhan kami yang penebus dan juru selamat yang menyelamatkan umatnya. Ya, bukan malah Begini, Bu ketika Uti. dia udah menjadi beranak pinak dalam dosa kok malah dikasih nabi. Ya, kalau tempat kami Tuhan itu yang menolong, Pak. Dia mengasihi, Pak. Dia menolong. Iya, Ya, bukan Bu Uti. yang selamat. Ya, Bu Uti. Ya. Makanya kan tadi saya sampaikan di awal, ketika masalah Tuhan menciptakan Adam, itu kan sebenarnya untuk di bumi. Ayatnya ada, ini Bismillahirrahmanirrahim, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah gitu. Jadi dia itu akan menjadikan khalifah di muka bumi. Khalifah itu manusia. Khalifah itu maknanya juga nanti sebagai pemimpin dan bergenerasi, lintas generasi berganti. Artinya memang sudah ditetapkan bahwa manusia itu nanti akan silih berganti. Nah, disitulah ada proses bagaimana terjadinya turun manusia itu dari surga, melakukan kesalahan. Setelah melakukan kesalahan, lalu dia bertobat, selesai perkaranya. Nah, di situ juga ada pembangkangan iblis tadi. Makanya poinnya saya sampaikan, tidak ada kehinaan dari Adam. Tidak ada yang, jadi gini, poinnya adalah kalau merujuk kepada ayat Al-Quran, Nabi Adam alaihissalam itu justru dia mewarisi ilmu pengetahuan karena dia diberi pengajaran oleh Allah langsung, wa 'allama Adam asma'akullaha gitu. Itu jelas dia mendapat pengajaran dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala diajarkan kepada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu memiliki kemuliaan, lalu dia turun ke muka bumi, dia memiliki ilmu pengetahuan, diwarisi, diajarkan kepada generasi manusia. Jadi dalam versi Islam, Nabi Adam alaihissalam itu turun ke muka bumi, mewarisi ilmu pengetahuan. Yang beda di Kristen, Nabi Adam turun ke muka bumi, mewarisi dosa. Kan itu pertama. Kedua, di dalam ayat Al-Quran tadi sudah dikatakan bahwa ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima gitu. Apa yang akan dilakukan oleh manusia ini? Nah, itu malaikat tahu tuh bahwa dia itu akan melakukan kerusakan di muka bumi, akan mencurahkan darah. Itu kan. Nah, itu kerusakan, penumpahan darah itu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tapi Allah di situ berkata, "Ini a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih mengetahui dari apa yang tidak kau ketahui gitu. Nah, makanya dengan itu dijelaskan bahwa kemuliaan Nabi Adam diantaranya adalah ketika dia berdosa, dia bertobat, selesai perkara. Nah, hal seperti ini jangan dikira berlawanan dengan kitabnya orang Israel. Karena di dalam konsep Israel tidak ada yang namanya dosa waris. Dan di dalam konsep Israel banyak sekali menjelaskan, nabi-nabi Israel banyak menjelaskan pertobatan. Ketika orang bersalah bertobat, perkaranya selesai. Tidak ada lagi yang namanya dosa turun-temurun. Itu udah dijelaskan, makanya beda sendiri. Namun justru ketika dalam konsep Bu Uti malah konsep penumpahan darah. Konsep penumpahan darah ini adalah salah satunya yang sudah diucapkan oleh nanti akan membangkang para malaikat bahwa nanti ada yang melakukan penumpahan darah. Dan yang lebih anehnya lagi adalah justru konsep kekejian ini, penumpahan darah, kerusakan, pembunuhan, menurut Bu Uti malah konsep yang berlawanan, yaitu sebagai penebusan dosa, korban tebusan yang harum bagi Theos, kan gitu penjelasannya. Ini yang tidak sesuai dengan sejarah Adam di awal. Nah, kok jadi panas kalau udah mungkin. Lah itu fakta. Lah itu fakta. Alif, kan saya udah bilang, Pak. Alif, saya potong dulu, Pak Alif. Dengar dulu, Uti, dengar dulu, Uti, dengar saya bicara ini. Dengar saya bicara. Siapa Anda? Maksain. Tiba-tiba motong omongan orang. Anda memotong omongan orang. Siapa? Dengar dulu saya bicara. Jangan potong dulu ini, dengar dulu. Dari tadi saya lihat. Dari tadi saya dengar Anda bicara. Izin dulu kalau mau motong, jangan perintah. Kan saya sudah bilang, saya sudah izin. Dengar dulu. Dengarkan saya, dengan kamu. Tawan dengan Pak Alif, saya dengarkan. Kamu siapa potong-potong omongan orang? Ini waktu saya tunggu. Sopan, sebentar. Nanti saya lupa ya, Pak Alif. Pak Alif, tadi saya kan udah bilang Pak Alif, itu versi Anda. Ya, saya tidak mengimani apa yang ada di versi Anda, karena saya kembali kepada yang original.
Ya, Alkitab telah mengatakan keturunan Ismail itu, ya kan, akan seperti keledai liar. Itu nubuatan dari Elohim Bapa kami yang ada di original. Nah, dari tempatnya dia akan menyerang Ngaco. saudara-saudaranya, gitu loh. Ya, jadi kalau Bapak mau mempastikan bahwa Adam nanti ya akan dari Adam turun darah, kan saya bilang itu manusia yang jahat menumpahkan darah. Habel membunuh Kain, iya kan? Itu penumpahan darah. Tetapi ini kan saya udah bilang, ya kan? Yang original Alkitab kami, yang original, ingat, yang original, yang standar, yang baku, yang sejarah baku,